Hai guys. Jadi beberapa hari, Kia ora. Kia ora tuh apa sih, Nuh? Halo. Halo bahasa sini. Iya, bahasa Maori. Oh, bahasa Maori itu Kia ora. Kia ora. Oh, Kia ora gitu. Jadi tanggal 1 Februari kemarin tuh gue bikin postingan kan, yang bikin happy kerja di sini, masuk kerja jam 10, berangkat 9.45 aja masih kecepetan gitu kan, gue bikin gitu. Terus pengen sih bikin cerita nanti pas udah seminggu kerja, gimana kehidupan pekerjaan di sini, mau tahu nggak kan, gue bikin polling tuh. Terus ternyata lumayan banyak yang mau tahu, ada sekitar nih seratusan, lumayan banyak yang vote yes. Jadi hari ini gue akan bikin video menceritakan gimana sih pengalaman seminggu kemarin gue bekerja, dan gue akan bikin video ini sama adik-adik gue. Ini adik ipar gue, Inov, ini suami gue. Oh ini suami gue. Karena kita semua nih udah kerja nih di sini, dan ada adik gue satu lagi, Dimas. Nanti kita akan bareng-bareng di sini ceritain. Oke, let's go. Jadi awalnya pertama kali gue kepengen ke New Zealand itu, utamanya tuh gue pengen financial freedom. Jadi kan kita kan di Indonesia kan ada KPR, ada kartu kredit gitu-gitu kan, terus belanja terus. Nah, gue pengen, karena melihat si Arya, adik gue yang udah 7 tahun di sini, kehidupannya itu jadi hemat, jadi bisa nabung. Gue pengen banget kayak mereka gitu. Terus abis itu pas kita udah lagi proses visa, gue tuh tanya kira-kira gue nanti di sana dapat kerjaan gak ya gitu. Terus mereka bilang pasti dapat Kak, kesini udah pasti dalam sehari langsung dapat gitu, karena di sini banyak banget butuh, kan si Arya ngomongnya gitu. Pokoknya pas kesini pasti langsung dapat kerja gitu. Soalnya banyak banget butuh orang ya. Kenapa sih sebenarnya kok butuh banyak orang? Karena New Zealand itu penduduknya cuma 5 juta plus sama imigran, kebanyakan domba dibanding penduduk. Jadi udah gitu kan, karena waktu pas COVID kemarin pandemik, jadi kan international student kan udah pada pulang ke negaranya masing-masing ya. Jadi tuh di sini tuh employer tuh butuh butuh employee, mereka butuh banget karena kebanyakan udah pada keluar, pada visanya habis, balik ke negaranya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau orang bilang di New Zealand banyakkan domba daripada orang tuh bener? Itu bener. Dombanya di sini ada 40 juta ya kalau nggak salah. Serius? Iya, penduduknya 5 juta doang. Udah sama imigran lagi. Oh ya gitu, berarti jadi makanya mereka bilang pasti dapat kerja karena memang lagi butuh banget orang gitu. Ya udah, terus Inov tuh sebelumnya kerja di Eureka itu tempat gue kerja sekarang. Jadi dia tuh udah kerja 5 tahun. Udah kerja 5 tahun situ. Nah terus dia kerja lagi di care worker di mana, Peace Haven. Di P7, iya. Care worker tuh kerjanya apa sih? Rest home, jadi gue nih ini ngurusin kakek nenek yang udah di akhir lansia gitu. Jadi ngurusin dari mandinya, dari ngurusin semuanya, makannya segala macam. Itu kerjaan gue gitu sekarang kayak gitu. Nah jadi setelah gue keluar dari Eureka, ada lowongan gitu, bilang sama Kak Ili, Kak ini pas banget juga, ada kerjaan juga di Eureka, jadi kakak pas kesini bisa langsung kerja gitu. Gitu. Iya, jadi Irf kan tadinya di sana kasir ya. Jadi kalau di Eureka itu kasir terus merangkap apapun gitu kan? Iya, jadi kerjanya tuh bener-bener semuanya deh, dari kasir, ngeberes-beresin toko juga, refill stok juga, jadi semuanya dikerjain kayak gitu. Jadi itu tuh kayak toko serba ada gitu loh. Toko serba ya? Toko serba. Kayak Miniso gitu nggak sih kalau kerennya, nggak ya? Iya, kerennya Miniso, tapi ini lebih semuanya ada lagi, lo bener-bener dari semuanya ya, dari elektronik nggak ya? Elektronik ya, ada ya, HP. Pokoknya semuanya deh yang perintilan gitu, kayak semua yang ada di Shopee tuh ada gitu di situ. Jadi emang rame banget gitu. Terus jadi
pengen keluar, terus dia bilang sama bosnya, nih ada keluarga gue nih mau datang nih ke New Zealand, bisa nggak kira-kira kerja di sini. Ternyata sambutannya tuh welcome banget. Jadi pas pertama kali datang, kan yang pertama datang tuh Dimas ya, Dim? Yes. Dimas datang seminggu Sehari setelahnya, iya sehari ya? Iya, sehari setelahnya langsung ketemu sama bos, langsung ketemu sama Grand. Habis itu langsung, kamu mau kerja? Iya bos, saya mau kerja. Mau gitu. bang. Mau bang. Pokoknya yang ditanya tuh bukan kamu bisa kerja, tapi kamu mau kerja, mau dulu apa enggak gitu ya. Kalau udah mau, ya udah pasti diterima gitu. Saking susahnya cari karyawan. Jadi Dimas ditanya, kamu mau kerja? Mau. Udah besokannya langsung kerja ya? Iya, nggak masukin CV kan mas? Nggak masukin. Besokannya langsung kerja, abis itu baru seminggu setelahnya Ili masuk ya, Dim? Ya. Ya baru kan kita datangnya kan belakangan kan. Terus di situ kita juga aku belum mulai kerja ya. Sempet stres gitu ya. Gue belum kerja si Teto juga belum tahu mau kerja apa. Terus kita di sini ada namanya Trade Me Jobs, itu kayak job street gitu. Kita semua gue sama Teto apply sebanyak-banyaknya, dan besokannya kayak kamu langsung ditelepon sama Domino's kan? Iya, besokannya dia ditelepon sama Domino's. Terus gimana ceritanya di Domino's? Jadi gue di Domino's itu sebagai pizza delivery driver. Iya, pizza delivery driver. Requirement-nya memang cuman butuh kendaraan aja. Jadi gue kebetulan pinjem mobilnya Arya Innov, karena kita belum bisa beli mobil, belum kebeli. Terus SIM juga SIM Indonesia masih bisa kepake selama 1 tahun setelah kita sampai. Cuman mungkin ntar kurang dari setahun kita harus bikin ya. Yes. Karena kayaknya penting itu. Dan kemarin di Trade Me gampang sih, gue cuma upload CV dulu di profile gue. Terus tinggal apply aja. Bener-bener nggak, requirement-nya nggak ada usia atau gue cari yang perempuan, gue cari yang laki, usia sekian, berpengalaman, nggak ada yang kayak gitu. Jadi asal lo mau kerja lo pasti dapet sih. Dan usia berapapun di sini masih ada yang kerja ya. Yes. Jadi memang nggak, asal lo mau kerja, pokoknya mau usia berapapun lo masih bisa kerja, lo pasti dapat kerjaan gitu sih. Apalagi Dimas? Ya habis itu kan gue apply juga tuh, care worker juga. Jadi banyak yang manggil, tapi gue udah oke sama bosnya Innov, si Grand itu di Eureka itu. Ya udah seminggu setelah Dimas kerja, gue mulai kerja. Kita sempet bareng ya, Dim ya? Yes. Sempet kerja bareng gitu. Jadi shift-shiftan gitu, Dimas hari apa, gue hari apa gitu. Pokoknya kalau gue itu kan work visa holder. Jadi gue tuh visa kerja, bisa kerja 40 jam atau lebih. Kalau mereka nih student itu cuman bisa 20 jam, tidak boleh lebih. Jadi kalau student itu cuman 20 jam, kalau lebih lu tuh bisa dideportasi kalau ketahuan. Ngeri. Iya, ngeri. Jadi benar-benar harus cuma 20 jam gitu. Terus abis itu gimana kehidupan pekerjaan di sini, Nov? Kehidupan pekerjaan di sini pekerjaannya ini sih bedanya sama Indonesia tuh karena semuanya serba deket. Jadi tuh kita tuh kayak gue aja nih, gue berangkat kerja, gue masuk jam 3, gue berangkat jam 2.50. Itu pun kecepatan. Itu ya 2.50 kecepatan. Kemarin yang itu gue kerja kan jam 10, gue berangkat 9.55, itu pas nyampe toko. Jadi 9.55, gila kan nggak pernah terbayang. Iya. Jadi kalau misalkan kita yang udah ngerasain di Indonesia sih ngerasa kayak gitu, jadi quality time-nya ini banget ya, enak banget ya. Kita tuh masih bisa sebelum kerja masih ada waktu buat sama keluarga, masih ada waktu buat beres-beres rumah kayak gitu. Terus apalagi coba ngerasanya udah setelah kerja di NZ. Culture shock. Iya. Ya apalagi gue kemarin kerja di bank, lumayan hektik banget kondisinya. Alias stres. Iya. Alias nggak happy. Kondisinya kantor juga jauh. Ya bener yang Innov bilang, berangkat kantor jam 9 tuh gue jam 8 kurang harus udah jalan gitu. Belum pulangnya nggak pasti tenggo kan. Iya. Lu jam kerja sampai jam 5, cuman lu bisa pulang jam 6 bahkan sampai jam 8, jam 9 malam atau tengah malam mungkin, dan itu nggak dibayar.
Jadi nggak dibayar. Iya, Jadi waktu benar-benar habis di kantor nggak ada dan di uang jalan gitu. Di sini enak banget sih. Kayak gue part time 4 jam lah ya sehari misalkan. Ya benar-benar untuk kerja 4 jam aja gitu. Perjalanan 10 menit nggak usah dihitung lah ya. Pulang pergi 10 menit. Terus gue juga kerja delivery pizza driver, kebanyakan di jalan gitu. Jadi enak sih, enjoy sih, happy. Happy Teto, Happy. happy banget. Rasa berapa bro? Stress level 520 lah. Waktu di Jakarta berapa bro? Kalau di Jakarta suruh atur nafas terus. Tenang. Teto stress levelnya Iya. turun parah. Dia happy banget sih di sini. Happy. Ya, happy banget. Senyap terus. Iya. Terus di sini tuh kalau misalkan waktu lembur tuh malah nggak boleh, karena tuh di sini kan ada minimum payment. Jadi kita tuh digaji per jamnya itu minimal itu 21,20 ya. 21,20. Jadi kalau misalkan lewat itu malah employer-nya tuh kayak udah lu pulang. Lu sesuai sama kerjaan lo gitu, jangan lebih karena dia ya gue juga nggak mau bayar lebih juga, ngapain juga. Jadi mereka sangat Iya, benar, mengapresiasi sih namanya waktu, namanya ini. Jadi kita juga enak gitu, nggak ada yang harus loyal sama perusahaan. Jadinya itu kerjanya lebih lama, itu nggak ada sih di sini. Gitu. Terus di sini tuh yang gue kaget tuh ada yang namanya tea break apa namanya? Apa Dim? We break. We break. Ya. Jadi Break. harus break gitu. Jadi Ya, pagi lo harus 5, break 15 10, menit, terus ada lunch break, terus harus break lagi. Jadi kayak sama bos gue tuh you break gitu, disuruh break. Pokoknya kalau udah waktunya break, ya lo harus break 15 menit. Terus waktunya makan siang ya lo harus makan siang. Abis itu sebelum pulang nanti ada sesi break lagi. Terus di jam pulang nih kayak kemarin gue kerja sampai jam 4, itu benar-benar jam 4 pulang gitu, pulang. Jadi mesti sangat menghargai kita gitu, harus ada istirahatnya, harus makan siang. Jadi tuh itu mengagetkan sih, karena kita di itu nggak kerjaan sebelumnya nggak kayak gitu ya. Dimarahin kalau Iya gitu. Terus apa lagi? Siapa lagi Dim ya? apa ya? Gimana tuh ruang kerja tuh? Ya kalau di Eureka itu sih pengalamannya sih menarik karena belum pernah jadi kasir, belum pernah jadi ngurusin logistik untuk Angkut-angkut mungkin barang. angkut barang datang masuk gudang, terus kita disuruh ngetek harga, habis ngetek harga suruh masukin ke display segala macam, itu belum pernah dilakukan. Dan ternyata semakin kesini kayak semakin menghargai orang-orang yang kerja di store sih, karena bro susah, apalagi kalau ada anak-anak kecil yang begitu masuk bukan beli tapi malah ngerecokin, Berantakin ya. malah ngeberantakin. Aduh, Karena udah diberesin. ya oke lah anak kecil dengan segala curiosity-nya ya udah, tapi dia suka banget tuh ngambil terus dipindahin barang-barangnya. Dan Kemarin ada yang dimarahin sama Dimas loh. kemarin ada karena dia cuma ngeberantakin doang, dan itu ya kita suruh keluar jadinya, karena ya kalau misalnya bos lihat kan juga jadi nggak enak. Kalau ada orang lain yang masuk juga jadinya kayak ini store berantakan amat sih. Misalnya ada display casing HP, iPhone apa segala macam, terus tiba-tiba begitu lihat lagi iPhone, malah ada Samsung di situ. Nah, jadinya kayak ya udah harus dirapi-rapiin banget lah. Nah terus dari pengalaman itu jadi makin menghargai para pekerja store. Jadi jangan suka sembarangan dengan para kasir, karena saya adalah kasir sekarang. Jadi Anda tidak boleh sembarangan, karena itu susah, apalagi dengan language barrier. Iya Ya sumpah. dengan language barrier, jadi Anda ketika tidak bisa berbahasa seperti mereka, dengerin pelan-pelan dan ulang apa kata kuncinya. Do you have any? Aduh, ngomong apa? Parah nih? itu bener-bener gue sampai sekarang Apa? orang bule sini tuh mulutnya tuh kalau ngomong kayak Kagak dibuka. nggak dibuka gitu mulutnya. Gila, kemarin apa yang paling itu ya, dia nyari apa gitu. Ya ada yang buat nyari roll bulu kucing tuh nggak sih? Yang di baju. Yang di baju. yang buat di baju. Iya. Terus kayak do you have any? Gimana? Malah Iya. ya untungnya mereka juga tahu kalau itu adalah Asian store. Iya. Jadinya mereka juga ekspektasinya juga bukan yang lu harus ngerti, enggak. Tapi mereka baik ketika kita ngomong sorry atau kita ngomong pardon, itu setidaknya mereka akan ngulang, bahkan di paraphrasing. Jadi bahkan Iya. ganti kata yang kita juga jadinya lebih kebayang gitu. Jadi Itu juga yang itu termasuk yang gue
shock banget sih di sini. Orangnya tuh baik-baik banget, bener-bener yang kayak kalau kasir kita kan di Indonesia kan ya paling ya halo pagi yang gitu-gitu. Kalau ini bener-bener hai how are you, bener-bener yang nganjok ngobrol yang Hi, my antusias banget. Hi my dear, oh lovely, yang kayak gitu-gitu gue masih Champion. wow magic ya, kayak mereka tuh mengekspresikan kita Ya, yang cuman ekspresi. kasir tuh yang oh thank you so much my dear, yang baik banget gitu. Gue suka, buset deh ini orang baik-baik banget ya di sini. Indonesia aneh sih. Iya, Indonesia kayak sayang. makasih ya sayang. Iya, Aduh, makasih, kamu cantik sayang. banget hari ini. Makasih ganteng. Jangan begitu, tidak boleh begitu. Thank you love. Thank you love, ya, thank you love. Suka gitu, thank you love. Iya ampun, kan kita jadi kayak gue berasa kayak gue nggak ramah banget ya. Kok mereka yang beli ramah banget gitu sama kita, sama kasir gitu. Terus pokoknya kalau misalnya kita dia ngomong apa gue sorry gitu, dia tuh mau mengulang tanpa emosi kayak sorry. Gue kan suka nggak ngerti, jadi gue suka minta dia ulang terus, tapi dia nggak yang naik gitu loh, nggak bete Langsung lu gitu, nggak ngerti ngerti sih. sih gitu, nggak kayak gitu, tetap baik, tetap malah di di pelan-pelanin gitu ngomongnya sampai kita ngerti gitu. Itu sih Oh hebat iya, ya. sama satu lagi sih, kalau ini kan kehidupan kerja, tapi kalau mengenai kehidupan sosialnya itu karena saya dan Kak Prilly ini bekerja sebagai kasir di Asian Store, kita juga sering mendapati banyak banget orang-orang tua, kakek nenek yang masih jalan, yang Asli, masih beli, yang bener-bener kayak Yang udah bongkok, yang udah udah bongkok, udah udah bawa bener-bener. barangnya banyak, tapi mereka masih tetap willing to walk, jalan kaki, malah tetap bikin mereka tetap sehat gitu loh. Jadi kayak bener-bener salut banget sama ya orang-orang di sini juga. Lansia, Mau dia iya. masih muda, mau dia udah tua, tetap mau melakukan aktivitas bahkan sendiri tanpa harus dibantu Iya, orang. bener. Tapi di sini emang banyak banget nenek-nenek. Iya, karena jadi kan gue kan karena kerja di rest home ya, jadi memang di New Zealand ini banyak banget kakek nenek, memang populasinya banyak banget gitu. Mereka tuh hidupnya tuh umurnya tuh bisa sampai 90, 100 kayak gitu. Yang 90 juga masih yang jalan pakai walker tuh masih yang oke banget gitu. Gue sampai yang pernah nanya, umur lu beneran 94? Hah, gila loh, maksudnya masih yang keren banget, masih yang pakai kalung yang wah pokoknya mantep deh gitu. Dan gue juga kerja aja, gue di care worker, gue pernah partneran sama nenek-nenek umur 70. Partneran lo maksudnya Berarti masih temen, kerja iya, dong? masih Temen kerja dia temen loh, kerja temen gue kerja Inov. gitu. Dan dia juga rumahnya jauh kan, gue shiftnya dari jam 3 sampai jam 11 malam kan, jadi dia tuh rumahnya di Bluff, which is dari tempat kerja tuh 20 menit, jadi jauh. Itu dia masih nyetir sendiri. 20 menit jauh. Apa 20 menit apa? 20 menit jauh. 20 menit tuh buat gue Oke. jauh banget. Kamu ulang BSD. Mau pulang BSD. Mau pulang BSD aja 45 menit. Itu 20 menit dia masih nyetir sendiri, nenek-nenek umur 70 tahun, gayanya masih bawa-bawa alat gitu loh. Maksud gue bilang keren banget. Gak cuma dia doang, ada yang umur 65, anak umur berapa. Jadi kayak masih yang sehat, masih yang ini gitu kan. Mungkin karena juga di sini kan udaranya juga bagus ya, kayak gitu. Terus makanannya juga oke mereka di sini. Jadi kayak wah gila loh. Kalau di Indonesia kan umur segitu tuh kayaknya tuh udah yang Udah. Iya benar. gitu. Makanya mungkin kan kita suka denger ya orang di Indonesia, gue pengen masa tua gue di New Zealand. Sering gak sih denger kayak gitu? Kayak mungkin ya emang tempat yang bagus sih buat masa tua. Kan sepi ya, di sini sepi ya, Naf? Iya sepi. Dan itu sih maksudnya di sini tuh yang kata tuh juga tadi bilang nggak ngelihat umur. Jadi maksudnya kalau misalkan masih pengen kerja, gue pernah ngelihat kok yang jaga parkiran kakek-kakek umur 70-an lebih kayak gitu. Dia masih, yang penting dia masih mau kerja, masih bisa. Dan gajinya juga kan di sini ada minimumnya yang gue bilang tadi 21-20. Jadi semuanya itu rata dari 21-20 itu juga itu udah bisa hidup banget di sini kayak gitu. Iya. Kayak misalnya kemarin gue ada tanya sama teman yang udah lama di sini ya, tahu nggak sih gaji orang bank, karena kan kita orang bank ya, pengen tahu aja gaji orang bank di sini tuh berapa sih gitu. Sama juga startnya 21-20 juga, sama kayak gue kasir juga gajinya 21-20. Jadi memang yang jadi nggak ada kesenjangan ya, Nov ya. Iya, semuanya sama, mau kasir, mau lo storekeeper, mau kerja di pasar swalayan juga kerjanya memang di sini minimumnya itu 21-20 gitu. Jadi ya
Iya, nanti begitu kalau udah kerja lama apa segala macam baru naik. Iya iya. Jadi yang penasaran kan ada juga nih gue suka dapat DM gajinya di sana gimana sih gitu. Yang bikin gue mau juga di sini tuh karena gue tahu gajinya 21,20 per jam dan minimal itu start kayak UMR-nya gitu ya. UMR-nya itu 21,20 per jam. Jadi coba kalian bisa hitung sendiri kalau gue kerja 40 jam per minggu. Oh ya, dan di sini penggajiannya per weekly gitu. Jadi ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, tapi nggak ada yang sebulan sekali. Jadi kalau kita kan di sana kan sebulan sekali, tanggal 25 atau tanggal 28. Kalau di sini tuh per minggu. Jadi kayak Teto, kamu gajinya per minggu kan? Per minggu. Kalau aku gaji kalau aku pilihnya 2 minggu sekali. Sebenarnya sih kita boleh milih Dim kemarin ya masih bos ya. Mau seminggu sekali atau mau 2 minggu sekali, cuman kita pilihnya 2 minggu sekali gitu. Jadi biar lebih berasa gede gitu. Jadi tuh kalau di sini tuh kalau kerjaan lebih kayak ke lu happy nggak kerja di situ itu sih. Kalau misalkan lu ternyata nggak happy kerja di situ tuh ya udah cari yang lain aja gitu. Kayak misalkan ada kayak kerjaan gua nih, ada orang yang suka di situ, ada yang orang nggak kuat ngeliat yang bau-bau apa kayak gimana pasti cari kerjaan yang lain itu sih. Kalau di sini lebih kayak oh lu suka apa enggak, happy apa enggak gitu. Jadi hidup tuh jadinya enak. Betul. Iya, bener sih. Setuju. Ya katanya tuh sekarang gimana kerja di Domino? Happy ya. Dia padahal kemarin waktu hari Sabtu dia ya mungkin karena Sabtu ya. Oh, iya. Banyak banget Sampai jam pulang sampai 1:30. Iya, salah satu. dari jam 4:30 gue kerjanya sore, shift sore. Dia shiftnya selesai jam 12.15, jam 1:30 udah di sini udah makan. Cepet banget. Iya, udah pulang. Gitu. Dapat Domino's gratis ya? Oh iya. Oh iya, jadi Karena gue di Domino's, nggak tahu ya di tempat lain. Kalau gue kerja di atas 4 jam dalam sehari, itu gue dapat 1 pizza dan 1 minum. Jadi gue pilih menu, lu mau menu apa? Bebas tuh. Bebas. Oh, iya? Nawarin. Gue kayak kemarin pesen ini kayak terlalu murah gitu. Lu yakin lu nggak mau yang lain, lu mau pesen apa aja lo gitu. Cuman kan gue baru ya, jadi Masih sopan ya, nggak mau custom. emang ditanya Pik lu yakin nggak mau yang lain? Oh iya. Karena itu murah. Murah, mungkin paling murah kan basic ada di menu. Oh, basic, gitu. iya. Orang kan ada yang mau apa stuffed crust, tambahin topping apa gitu-gitu kan. Cuman ntar dulu. Nextnya itu. Nextnya. Kalau Teto lebih seneng, sebenarnya dia juga jabatannya tuh kan driver, cuman cuci piring juga, terus terima orderan juga gitu. Tapi dia lebih seneng keliling. Iya, nggak bosan jadinya. Soalnya kalau di kasir tuh kan orang sini kan ngomongnya udah nggak jelas, terus kan menu Domino's di sini kan banyak banget, beda kayak mungkin beda kali ya kayak mungkin agak beda. Jadi kayak dan kita kan nggak pernah makan Domino's sebelumnya, kita selalu Pizza Hut kan. Jadi dia masih agak bingung gitu kalau dia di kasir gitu. Terus apa lagi ya? Intinya itu sih nggak ada kesenjangan ya kalau misalkan kerjaan itu sih. Kalau di Indonesia kan wah kerja kan kalau misalnya kayak harus kerja di office, harus kerja apa kan kayak gitu kan biar dilihatnya juga wow gitu. Kalau di sini enggak, semuanya dihargain. Enaknya di situ sih. Jadi kalau misalnya ada yang mikir kasihan ya lulusan, aduh tuh males banget. Apa tuh kayak Dimas kan lulusan cum laude ITB, dia kan cum laude ITB ya sepinter itu, tapi kerjanya cuma jadi kasir. Ih kita mau bodo amat ya Dim. Betul. Kita yang penting duit. Iya yang penting duit. Tuh juga dia lulusan ITB sama gua yang katro begini juga sama juga gajinya. Yang penting happy ya kan. Udah sih itu. Sama itu sih bisa apa namanya punya waktu buat keluarga itu tuh. Di Indonesia kan kayak susah ya, apalagi udah habis kejebak di jalan. macet. Habis di jalan capek, habis berarti di sampai rumah. Capek sampai rumah bisa bete ya kan. Soalnya kan banyak orang yang kayak stres di kerjaan dibawa ke rumah gitu kan. Untungnya Teto bukan orang yang kayak gitu. Apa namanya? Jadi di sini ya enak lah. Jadi sama anak-anak juga enak. Iya. Koko juga baru mulai sekolah kan, mulai sekolah, dan dia tuh dari umurnya kan dia masih TKB nih di Jakarta, cuman di sini dari umurnya kan dia mau 6 tahun nanti bulan Mei, belum 6 tahun, cuman udah bisa masuk SD. Kalau di sini tuh udah bisa masuk SD, masuk grade 1 ya, Nov ya? Year 1 ya. Iya, year 1. Terus di sana dia masuknya jam 9 ya, kita juga 8.50 kita sekolahnya juga deket banget gitu, jadi dia cukup gitu tidurnya. Kalau di Indonesia kan
sekolah mulainya 7:30. Aduh, Pagi banget juga. Jam 7. pagi banget. Iya, jam Walantar kalau SD jam 7. Apalagi kalau ada upacara, ya ampun. Ya, pacara bendera Ya, merah kayak gitu-gitu. putih. Oh ya, sekolahnya Kelana juga deket sama kampus kita, Bro. Iya. Jadi Iya, bisa, deket bisa sekalian nganter. Iya. Sekalian Pokoknya kita di sini ya saling bantu ya, saling bantu siapa yang udah pulang ya jemput siapa gitu. Gitu deh, apalagi ya? Sama enaknya tuh kalau buat gue sih di sini jadinya ada keluarga, jadi tuh enak banget, jadi temen ngobrol ada. Tadinya kalian makannya bertiga ada. doang ya? Bertiga doang, makanya kita waktu pas mereka mau kesini tuh kita yang semangat banget, ayo dong kesini dong, ayo gitu. Jadi biar apa namanya, kalau ngeliat sekarang kan, masak apa gitu, gue seneng banget kakak ipar gue ini suka banget, iya suka, ya ampun tuh suka banget masak. Gue tuh tim cuci piring soalnya, bukan tim masak, jadi puji Tuhan ya. Tapi mereka tuh membangun ini semua tuh dari setiap hari makan nasi telur kan. Iya dulu Setiap hari dulu. makan nasi telur, makan indomie gitu. Udah maksudnya udah melewati segala susah-susahnya sampai akhirnya sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga thank you banget karena kita nggak perlu maksudnya nggak perlu kayak gitu-gitu banget gitu. Kita di sini masih bisa makan enak gitu-gitu ya. Tidur enak, udah ada kamar, udah disiapin semuanya ya. Makanya kita harus saling bantu gitu. Kalau gue sih senengnya tuh karena ada Koko sama kembara, jadi anak gue bisa main, ya ampun. Emaknya bisa me time. Iya, emaknya nih bisa me time ya. Emak bisa Korea. Emaknya bisa nonton Korea. Gitu. Apalagi ya? Apalagi? Itu ya dulu untuk sekarang kali. Iya, untuk sekarang itu dulu. Nanti kalau misalnya kita ada cerita-cerita lagi atau mau tahu apa lagi tentang di sini, nanti kita share lagi. Oke. Ya udah, segitu dulu. Nanti lanjut lagi. Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan subscribe. Ya. Oke. Bye.